Kadang dulunya seringnya pulang dengan bawa kebahagiaan, sekarang pulangnya justru dengan kekhawatiran. Khawatir akan besok-besok masih bisa kayak gini gak ya? Gue takut kadang kalau misalkan gak buka chat kita. Gue yang fast respon, lo juga. Gue selalu mikir, bakal sampai kapan nih kayak gini? Karena gue anaknya adalah, kalau misalkan gue, mungkin teman-teman kenal kalau aku tuh anak yang positive thinking banget. Tapi enggak, kalau di real life tuh aku sering banget ngambil worst case-nya atau kemungkinan-kemungkinan terburuk itu tuh aku banget. Jadi kalau teman-teman udah kenal aku secara personal dan dengar podcast ini pasti oh iya Bagas tuh emang anaknya tuh ngambil dari worst case banget. Kayak misalkan hari ini aku lihat di weather, aku pengen pergi misalnya, terus hujan, aku mikir mendingan gak usah karena nanti bakal hujan kok. Ya meskipun hujannya mungkin masih malam atau masih kapan, karena aku berusaha untuk menghindari hal-hal yang bikin aku gak tenang. Seperti yang kemarin aku jelasin ya. Sama seperti dengan kita hubungan sama orang, kalau menurut aku perpisahan itu pasti, sifatnya adalah pasti. Dan kita gak bisa menghindari perpisahan tersebut. Jadi selama masih ada dia tuh aku selalu mikirin sebenarnya Tuhan tuh bisa buat misahin kita, tapi mungkin gak waktunya, gak sekarang aja gitu. Makanya kalau lagi sama lo tuh gue bakal lebih banyak takutnya. Takut kehilangan lo pastinya, takut besok gak bakal bisa kayak gini lagi, takut nanti orang barunya gak sebaik lo, dan takut kalau gue gak bisa ngebuka diri gue ke orang yang baru. Bukan karena salah orang baru, bukan salah lo juga, bukan salah gue juga sih, tapi salah keadaan. Aduh jadi sedih nih jelasinnya. Keadaan yang bikin gue sama lo terjebak jadi nyaman. Sebenarnya nyaman tuh juga gak melulu tentang jebakan. Nyaman tuh adalah sebuah perasaan yang dibentuk antar dua orang atau lebih, yang bikin kita tuh jadi suka sama zona tersebut. Yang kalau misalkan dunia lagi kejam-kejamnya, dunia lagi keras-kerasnya, kita tuh balik situ tuh kayak tempat pulang yang terima kita apa adanya. Tuh kan, aku gak bisa sih kalau udah ngobrolin tentang tempat pulang tuh karena sensitif banget. Dan tempat pulang itu gak harus tentang rumah ya, maksudnya gak harus tentang orang tua atau bapak dan ibu. Tempat pulang tuh bisa siapapun, orang-orang terdekat kamu atau orang-orang internet friends sekalipun itu bisa kamu jadiin tempat pulang gitu. Jadi kalau kamu udah nemu tempat pulang, please banget dijaga ya, karena kita gak akan pernah tahu mereka bakalan putus di hidup kita tuh kapan. Dan kalau menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, jujur gue juga gak tahu kan, karena gue bukan orang yang bisa nebak masa depan. Gue paling menjawab dengan hal-hal seperti makasih ya. Iya, maksudnya makasih aja karena dari sekian banyak nih, dari sekian banyak hari, dari 24 jam, lo memilih untuk ngabisin waktunya sama gue gitu. Ya gue seneng lah. Gue ngerasa, oh ternyata ada ya orang yang mau ngeluangin waktunya buat gue jadi pendengar yang baik, padahal gak gue kasih apa-apa. Loh. Gue kadang mikir, emang gue berhak ya? Emang gue pantas ya nerima itu semua? Dan kalau misalkan deket sama orang baik itu, gue pasti selalu jadi introspeksi diri banget. Gue salah ngomong gak ya? Gue ngelukain hatinya gak ya? Karena gue takut misalkan ada salah sedikit pun yang buat gue jadi kehilangan lo. Makanya balik lagi ke awal tadi prolognya, selama sama dia saya bisa nemuin versi terbaik dari diri saya sendiri. Karena apa? Karena gimana ya? Tadi kan kita berusaha untuk gak melukai dia, kita berusaha untuk
totalitas sama dia karena dia baik banget gitu loh. Dan dia nggak menuntut gue untuk jadi apa-apa, dia nggak menuntut gue untuk jadi seperti apa, dia cuma menuntut gue untuk tetap jadi diri gue sendiri. Jadi gimana? Kita nggak bisa ngasih apa-apa kan selain versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi coba deh kamu pikir, ketika kamu sudah mendapatkan tempat pulang, orang baik itu yang ibaratnya di persimpangan hidup, kamu dipertemukan dengan banyak orang yang sifatnya tuh beragam banget. Kamu menyesuaikan, kamu memahami, kamu mempelajari. Nggak sedikit juga yang mematahkan hati kamu, yang bikin kamu sedih atau kamu nangis. Dan pada akhirnya, kamu ditemukan sama satu orang yang bikin kamu bingung, yang bikin kamu ngerti, oh masih ada ya stok orang baik di bumi. Terus kamu takut dong buat kehilangan dia. Wajar kan kayak gitu? Iya, karena takut aja buat kehilangan. Takut aja kalau semuanya tuh ternyata sebentar lagi waktunya. Takut aja kalau semisal orang baru yang mungkin datang ke hidup lo itu belum tentu sebaik gue gitu loh. Belum tentu dia tuh deserve akan kehadiran lo. Sorry banget ini jadi marah-marah dan emosional karena seru banget topiknya. Jadi please banget ya buat teman-teman yang mungkin udah dijadiin tempat pulang sama seseorang atau punya tempat pulang, saling jaga aja karena kita nggak pernah tahu alur hidup tuh bakal berjalannya gimana. Ada hal yang bisa gue ambil di sini adalah dengan ketakutan itu gue jadi terus-menerus berusaha, gue jadi belajar untuk berusaha jadi diri gue sendiri aja gitu loh. Karena emang tugas gue kan ya jadi diri sendiri. Dan dengan ketakutan itu gue jadi lebih menghargai setiap pertemuan kita. Gue jadi lebih menghargai setiap obrolan kita, setiap lo mau cerita, setiap kita mau pulang, dan setiap kita mau berangkat perjalanan. Gue menikmati itu semua karena gue mementingkan lo banget. Bahkan pekerjaan gue aja gue sekiankan gitu loh kalau lagi sama lo. Jadi makasih ya buat kamu yang mungkin juga gak bakal denger ini.